Moderator cantik Kompas TV, Cindy Sistiarani, terlihat menawan saat memandu dialog di Kompas Petang. Lebih lengkap soal pengusutan kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akan kami tanyakan langsung pada Kapolres Subang AKBP Sumarni. Selamat sore, Mbak. Bu Sumarni, dari kasus dugaan pembunuhan ini apakah sudah ditetapkan tersangka? Sampai dengan saat ini masih belum, cuma kami sudah lebih fokus untuk menuju. Sudah ada titik terang berarti, Bu Sumarni? Ya, sudah ada, insya Allah. Dengan bukti-bukti yang sudah diusut, apakah ada dugaan pelaku ini adalah orang yang kenal atau bahkan dekat dengan kedua korban? Ya, diduga seperti itu, karena kita melihat hasil dari olah TKP, tidak ada kerusakan dari pintu akses masuk ke dalam rumah, ya, baik dari pintu depan, kaca jendela maupun dari pintu belakang. Jadi diduga pelaku ini sudah tahu situasi di rumah tersebut, ya. Kemudian dilihat dari letak posisi mobil juga, ya, berantakan. Jadi diperkirakan pelaku ini mungkin membawa sesaat, ya, mobil yang digunakan untuk menyimpan kedua mayat tersebut, kedua korban tersebut, kemudian memarkirkan kembali dengan posisi yang tidak rapi. Jadi diduga pelaku ini tidak terlalu bisa nyetir, ya, tidak terlalu bisa mengemudikan kendaraan. Kemudian dari jejak alas kaki yang ada di dalam rumah, termasuk dalam kamar, juga kita sudah lakukan identifikasi, termasuk kita juga mengambil pakaian salah satu saksi lah, ya, yang ada di TKP, di mana pakaian tersebut ada percikan darah, ya, ada percikan darahnya. Jadi kita juga sudah amankan. Oke. Bu Sumarni, ya, silakan Ibu. Kemudian dari hasil otopsi juga kita ketahui bahwa luka pada kedua kepala korban ini menyebabkan patah pada tulang tengkorak dan memar pada otak, yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tidak ditemukan ada tanda-tanda kehamilan. Kemudian selaput darah korban, salah satu korban masih utuh, ya. Jadi belum ditemukan tanda-tanda kejahatan seksual atau perkosaan dan sebagainya. Oke, baik. Ibu tadi kan disebutkan bahwa pelaku diduga mengendarai atau mengemudikan mobil sebelum memarkirkan di dalam rumah. Artinya ada jejak-jejak paling tidak sidik jari dari pelaku di mobil itu. Ini bagaimana, Bu Sumarni? Melakukan kejahatan itu punya waktu cukup lama, ya, di rumah itu, Bu Sumarni? Ya, diperkirakan begitu. Nah, kita sempitkan lagi, jadi jam 20.00 di malam sebelumnya, ya, itu kan suami korban masih komunikasi, masih berada di rumah sebelum meninggalkan rumah. Kemudian meninggalkan rumah dari 20.00 sampai dengan mungkin jam 6.30 atau jam 7 pagi saat ditemukan kedua korban, ya, di dalam mobil. Nah, ini kita masih sempitkan lagi dan kita sekarang sedang juga mengumpulkan CCTV yang ada di sekitar rumah korban. Walaupun di dalam rumah tidak ada, tapi kita berusaha mengumpulkan di sekitar lokasi rumah korban atau TKP, ya, yang terdekat. Kita akan analisa. Kejadian itu kira-kira pukul berapa, Bu Sumarni? Jadi diperkirakan dari hasil otopsi, ya, diperkirakan meninggalnya korban, matinya korban ini diperkirakan pukul 4 sampai 5 pagi. Kemudian korban yang satunya lagi diperkirakan lebih dulu meninggal, lebih dulu dibunuh atau ini, ya, karena kakunya beda dengan yang satunya. Jadi yang ibunya diperkirakan jam 5 jam sebelumnya, kemudian sedangkan yang anak diperkirakan pukul 4 sampai dengan pukul 5 pagi. Di
lokasi rumah korban apakah ada orang-orang lain atau kerabat lain yang tinggal di sekitar rumah korban? Tidak ada, tidak ada. Jadi hanya berdua saja di rumah itu ya, Ibu? Hanya berdua, hanya berdua. Oke. Jadi sampai saat ini sudah berapa orang yang diminta keterangan, Bu Sumarni? Kemarin ya keluarga ini dan tetangga-tetangga RT termasuk ya, ketua RT dan orang-orang yang ada di sekitar TKP. Oke. Korban ini kan ibu dan anak. Apakah ada dugaan motif sementara dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait motif apa yang melatar belakangi pembunuhan ini? Ya kalau motif yang fix kita belum bisa Masih menyimpulkan. terus dikembangkan. Terima kasih.